Baik, kita akan melanjutkan codingan kita sebelumnya. Kita akan coba jalankan aplikasinya, kita tes sudah sampai mana untuk codingan sebelumnya. Baik, kita akan coba cek di admin, terus kita akan coba cek fakultasnya di tambahnya, sudah ada untuk tambahnya. Terus kita akan coba cek di tampilan detailnya, ininya udah ada, tapi untuk halaman editnya sepertinya belum ada. Baik, kita akan menambahkan satu fungsi lagi di sini, yaitu aksi. Kita akan coba untuk tambahkannya seperti ini. Pertama, masukkan tabel data, lalu di dalam tabel data ini kita akan memberikan suatu link, berarti dia akan berubah anchor link seperti ini. Lalu kita akan tampilkan di sininya adalah sebuah icon. Kita akan, karena dia sudah include menggunakan bootstrap icon, jadi kita akan coba buka bootstrap iconnya. Baik, kita di sini akan mencari pertama kita akan cari edit dulu. Untuk halaman editnya kita akan coba pakai pencil square. Kita tinggal copy saja untuk pencil square-nya di sini. Terus kita tambahkan di bagian anchor ini, di halaman di tag A ini, di tengahnya adalah seperti ini. Lalu kita coba save dan kita coba refresh halaman kitanya. Dia sudah ada untuk iconnya, tapi kita akan ngasih sebuah background color, berarti kita tambahkan saja sebuah kelas, yang mana kelas ini kita beri nama button, dan button ini memiliki warna. Untuk editnya kita pakai secondary supaya gray. Kita coba refresh, dia seperti ini. Terus kita akan kasih warna untuk button delete-nya warna merah, kita alt shift bawah. Lalu di sini kita warnanya kasih warna merah dengan kata kuncinya danger. Lalu kita kasih ininya trash, sampah. Seperti ini sudah jadi, tapi ini belum bisa mengarah ke suatu halaman. Berarti kita tinggal tambahkan di sininya base URL-nya untuk mengaksesnya. Lalu kita tambahkan di dalamnya adalah akan mengarah ke halaman mana, yaitu kita akan arahkan dia ke halaman admin, lalu fakultas, dan si fakultas ini akan masuk ke edit. Nah, yang mana edit ini nanti kita akan gabungkan dengan kode fakultasnya di sini. Atau kita coba cek dulu untuk database kita. Baik, di sininya kita tinggal buka database kita. Kita akan mengecek untuk bagian fakultasnya. Baik, di sini ada kode fakultasnya FE yang akan diedit itu. Kita akan coba di sini, berarti kita tambahkan untuk itunya digabung atau di concat istilahnya dengan fakultas, yang mana fakultas ini akan digabungkan dengan kode fakultas seperti ini. Kita akan coba refresh kembali, lalu kita bisa cek di bagian bawah kiri, di bagian sini kita bisa cek bahwa dia mengarah ke edit FE dan ini adalah edit FT. Kita bisa tinggal tekan aja nanti ininya. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman admin fakultas edit FE. Berarti di sini data FE-nya harusnya bisa keambil, dan kemudian kita tinggal nge-get data dari URL ini dimasukkan ke dalam controller.
Caranya seperti ini untuk memasukkannya. Di bagian fakultas ini, di bagian halaman edit di sini ada kode fakultas. Nah, kita tinggal ambil data, lalu si data ini akan mengambil suatu data fakultas, atau kita bisa istilahkan di sini fakultas saja, karena dia akan ngambil satu data. Kemudian datanya itu diambil dari $this fakultas model, lalu where yang mana kode underscore fakultasnya itu sama dengan kode fakultas, lalu ambil yang pertama seperti ini. Oke, kemudian dia akan ngejalanin sebuah halaman. Halamannya akan dibuat di dalam fakultas, di folder fakultas view, folder fakultas, lalu ngejalanin halaman edit seperti ini. Lalu kita parsingkan, jangan lupa datanya. Dan yang kedua, karena ini kita juga butuh title untuk ininya, untuk judul halamannya nantinya, judul page-nya. Kita tinggal berikan edit fakultas seperti ini, lalu koma, jangan lupa. Lalu kita akan buat halaman editnya di sini. Kita ambil dari halaman tambah, kita Ctrl A lalu Ctrl C, kemudian masukkan ke halaman edit, Ctrl V atau dipastekan di sini. Kita akan coba save dulu, kemudian kita akan refresh lagi halaman ini. Nah, dia sudah jadi, sudah masuk ke dalam tambah fakultas. Tapi kita akan rubah, bukan tambah fakultas tapi edit fakultas. Di sininya kita rubah jadi edit, kemudian ininya juga dirubah jadi edit. Terus untuk ini kode fakultasnya kita tambahkan atributnya value dengan nilainya adalah base URL di sini. Oh sorry, bukan base URL, tapi di sini kita masukkan $fakultas yang tadi kita sudah masukkan di dalam ini. Kita parsing parameter di data ini, kita punya nilai untuk key-nya itu fakultas, makanya kita masukkan di sini fakultas. Kemudian si fakultas ini dia akan ngambil kode fakultas pertama yang akan dimunculkan di sini. Nah, dia katanya fakultasnya not found. Oke, kita akan coba kembali di dalam fakultas ini. Oke, $data sudah diparsing. Oke, nama di sini salah ternyata, harusnya gini. Yap. Nih, kode fakultas seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan si nama fakultasnya juga sama seperti ini. Kita bisa copy untuk value-nya. Lalu ininya akan rubah jadi nama fakultas seperti ini. Kita akan coba refresh. Oke, sudah ada namanya di sini. Lalu si button tambahnya kita rubah jadi edit di sini. Oke, kemudian ini kode fakultasnya ini kita akan set 2 untuk yang alt. Berarti kita dirubah di sininya adalah tambahin di depannya adalah alt untuk nanti untuk ngeditnya. Kita akan dirubah di sininya hidden supaya tidak terlihat di sininya. Jadi di sininya masih sama. Oke, terus untuk base URL di sini untuk aksinya dia akan dirubah ke dalam edit proses seperti ini. Terus kita akan tambahkan di dalam fakultasnya, di dalam proses edit kita akan minimize dulu ininya di sini. Nanti kita akan buat algoritmanya untuk edit. Kita rulesnya sama seperti ini, kita copy aja sampai sini, atau bisa kita tambahkan sampai sini deh biar agak lebih cepat. Kita copy seluruh data di sini, lalu kita pastekan di dalam sini. Kemudian ininya masih sama seperti ini. Terus
di sininya juga sama, dia akan ngebalikin ke halaman sebelumnya untuk data yang diparsikan sama, tapi di sini kita akan tambahkan satu lagi yang namanya ID, yang mana dia diambil dari $this request get variable, yang mana tadi kita sudah namakan adalah alt kode underscore fakultas seperti ini. Dan di sininya yang insert kita ganti update, yang mana update ini punya dua parameter. Parameter pertama adalah $id-nya dan yang kedua adalah datanya. Lalu kita save seperti ini. Kita akan coba apakah ini sudah bisa digunakan. Fakultas ekonomi kita akan rubah jadi fakultas ekonomi 1 seperti ini. Lalu kita edit. Nah, dia akan ngerubah di sini fakultas ekonomi 1. Kita akan edit kembali. Kita coba FS1 di sininya. Kita edit apakah dia berjalan. Dia juga bisa berjalan. Terus kita edit lagi, kita balikan lagi ke FE dan ininya juga fakultas ekonomi seperti ini. Edit kembali. Nah, dia jalan seperti ini. Terus kita tinggal akan ngejalanin sebuah aksi untuk di sini. Sementara kita akan buat di halaman indeks ini, kita bisa tambahkan untuk delete-nya juga sama seperti edit. Kita akan menggunakan base URL. Kemudian halamannya ini akan diarahkan ke halaman admin, lalu fakultas, lalu edit, lalu delete. Yang mana delete ini nanti akan digabung dengan $fakultas, kemudian di sininya adalah kode underscore fakultasnya seperti ini. Terus untuk di controllernya, kita cari controller untuk delete nya. Kita akan ngebuat datanya cukup seperti ini. Kita akan ngebuat $this fakultas model delete, yang mana kita akan ngedelete nya adalah kode fakultas yang akan di delete. Kemudian setelah itu dia akan dibalikan ke halaman sebelumnya, return redirect to admin/fakultas seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan data terlebih dahulu. Berarti kita cukup di sininya adalah tambah seperti ini. Lalu untuk tambah fakultasnya kita bisa tambahkan misalkan visip gitu. Kita tambahkan visip di sininya misalkan dengan besar semua visip. Kemudian untuk nama fakultasnya adalah fakultas. Kita buat Camel-Case kali ya, fakultas ilmu sosial dan politik. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan, dia berhasil ditambahkan di sini untuk datanya. Kemudian kita akan coba menghapus fakultas ini. Apakah betul bisa dihapus? Ya, dia berhasil terhapus ya. Sementara berarti untuk root di fakultas sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke jurusan misalkan. Baik, kita akan pertama ngebuat modelnya terlebih dahulu. Kita bisa kopikan dari sini, terus kita buat halamannya. Kita buat modelnya, nama modelnya adalah misalkan jurusan model.php, lalu enter, lalu tambahkan di sini. Ininya jangan lupa diganti jadi jurusan model sesuai nama filenya. Oke, seperti ini. Baik. Jangan lupa untuk ngoding, siapkan minum. Baik,
Baik, kita lanjutkan. Kita akan coba cek lagi datanya untuk jurusan. Kita punya kode jurusan, nama jurusan, dan kode fakultas. Kemudian kita akan coba lagi strukturnya, kita cek takut ada yang salah. Oke, untuk kode jurusannya kita akan rubah ininya jadi varchar dan ininya juga varchar. Kita tinggal change di sini. Ininya dirubah jadi varchar. Tambahkan aja 100 misalkan gini. Oke, kita akan coba. Baik, dia harus dimatikan dulu auto incrementnya, dia nggak boleh pakai auto increment. Kita varchar, tambahkan 100 ininya, lalu save, coba. Ya, dia berhasil. Kemudian kode fakultasnya juga kita rubah jadi varchar dan 100 juga. Lalu kita save. Baik, ketika udah kita akan lanjutkan ke sini. Baik, untuk di sininya tabelnya kita rubah jadi tabel jurusan, kemudian ininya kodenya juga kode jurusan. Lalu ininya juga kode jurusan untuk ID untuk primary key-nya. Kode jurusan, nama jurusan. Terus ditambahkan satu lagi adalah kode underscore fakultasnya untuk ngambil data fakultas nantinya. Ketika udah selesai, kita akan ngebuat lagi suatu controller di sini. Namanya adalah fakultas. Namanya adalah jurusan. .php. Kita akan buat filenya. Kita juga biar lebih cepat, kita bisa kopikan dari sini. Lalu kita Ctrl C dan masukkan ke dalam file yang di sini. Kita akan merubahnya satu-satu. Kita mulai dari atas. Nama fakultasnya kita rubah jadi jurusan. Terus ininya kita rubah dari sini, pertama jurusan model. Lalu kita juga membutuhkan fakultas modelnya juga, makanya kita tambahkan app. Terus model, kita tambahkan fakultas modelnya. Kita juga tambahkan ininya jadi jurusan model. Terus ininya juga tambahkan Ctrl D, terus jadi jurusan model, kita rapihkan seperti ini. Terus fakultasnya di sini kita rubah jadi jurusan. Terus nama ininya juga title-nya jadi jurusan. Kemudian data fakultasnya ini kita rubah jadi data jurusan. Terus fakultas modelnya juga jadi jurusan model. Lalu ininya juga kita rubah jadi jurusan. Terus untuk fakultasnya juga sama, kita rubah jadi jurusan. Ininya juga kita rubah jadi jurusan. Terus fakultasnya juga kita rubah jadi jurusan di sini. Edit fakultas kita rubah jadi edit jurusan. Sininya juga rubah jadi kode jurusan. Terus ininya juga sama. Oke, ininya juga. Terus ininya juga sama. Oke, ininya juga sama, kita rubah jadi kode jurusan. Ini juga kita rubah. Oke, terus ini juga rubah. Ini juga kita rubah. Ini juga kita rubah. Kemudian fakultas model ini juga sama, kita rubah. Oke, terus ininya juga kita rubah jadi jurusan model. Dia akan ngebalikin ke halaman
admin jurusan yang balik ke halaman itu. Terus ini juga sama, datanya gak tambah jurusan. Terus ini juga kita rubah jadi kode jurusan. Kemudian ini juga kita rubah jadi jurusan. Ini juga. Lalu dan ini. Kemudian kita kopikan satu blok ini. Kita tambahkan kode jurusan di sini. Kode fakultas harusnya. Kemudian di sininya juga kode fakultas. Nah, dia seperti ini. Dia akan ngebalikin juga sama sessionnya. Terus ini kita akan coba untuk di sininya, berarti kita harus tambahkan pertama kode fakultasnya, kita rubah semua nama fakultas jadi jurusan seperti ini. Terus untuk nama jurusannya yang terakhir ini kita rubah jadi kode underscore fakultas seperti ini. Kita save, lalu kita ininya rubah jadi jurusan model. Tambahkan datanya, redirect ke halaman jurusan. Ini juga sama, kita jadi jurusan. Validasinya kita copy dari sini saja. Oke, terus ininya juga tambahkan ke sini sama. Kemudian untuk datanya kita copy data seperti ini. Kita kopikan ke sini. Ini all kode jurusan. Kemudian kita pindahkan ke halaman pindahkan ke model jurusan model. Lalu setelah selesai dia akan balikkan ke halaman jurusan. Seperti ini. Controllernya udah selesai. Terus kita akan ngebuat alurnya, alur datanya nanti akan kemana di sini. Kita bisa blok bagian ini. Lalu kita copy atau misalkan alt shift bawah seperti saya yang lakukan ini. Terus di sini nama ininya kita rubah jadi jurusan. Terus ini juga jurusan. Ini juga kita rubah jadi jurusan. Semua nama fakultas kita rubah jadi jurusan. Oke, terus yang ini juga sama, kita rubah jadi jurusan seperti ini. Lalu kita save. Sekarang sudah selesai untuk controllernya, untuk rootsnya. Kita akan cek untuk tampilan datanya atau halamannya seperti yang akan dilihat nantinya. Kita di sini harus ngebuat satu folder bernama jurusan seperti ini. Nanti kita akan ngebuat 3 file yang mana isinya adalah index.php. Kemudian habis index kita tambahkan edit.php. Kemudian tambahkan satu lagi halaman tambah.php. Kemudian dari indeks ini kita copy saja seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam indeks yang di sini seperti ini. Kita save, lalu kita akan balik lagi ke controller kita terlebih dahulu di jurusan. Kita akan ngecek di halaman indeksnya atau untuk ngejalanin si indeks ini. Kita ada data jurusan yang mana nanti dia akan find ke jurusan model yang ada di sana. Berarti setelah itu kita tinggal cek di sini. Kalau di sini yang dikirimkan adalah data jurusan, berarti di sini juga kita akan rubah jadi data jurusan. Terus yang mana nama fakultas di sini kita akan rubah jadi semuanya jadi jurusan seperti ini. Terus untuk ininya fakultasnya kita akan rubah jadi jurusan juga. Kemudian terakhir kita akan tambahkan sininya adalah kode fakultasnya seperti ini. Lalu save.
Lalu di sininya kita akan tambahkan satu data lagi, isinya adalah kode fakultas. Seperti ini kita akan coba ke halaman jurusan. Nah, di sini sudah masuk ke halaman jurusan dan ininya masih belum ada, tapi di sini sudah sesuai yang keinginan kita. Kemudian kita akan merubah dari atas, fakultasnya kita rubah jadi jurusan. Kemudian ini juga kita rubah jadi jurusan. Terus ininya juga kita rubah jadi jurusan. Seperti ini. Oke, kita save, kita cek kembali. Ini sudah sesuai. Di sininya kita akan masuk ke halaman tambahnya sekarang. Seperti ini. Dia akan kosong karena kita belum ngebuat halaman tambahnya, masih kosong. Kita ambil dari fakultas saja ya. Untuk halamannya kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian masukkan ke fakultas, ke jurusan tambah. Terus fakultasnya kita rubah jadi jurusan. Kemudian di sininya juga kita rubah jadi jurusan. Terus ininya tambah jurusan. Oke. Nama kode fakultas seperti ini. Nah, karena nanti kan nama ini, bentar, kita rubah dulu jurusan. Ininya jurusan. Kemudian misalkan kita jurusannya adalah TIF, terus nama jurusan ininya kita rubah jadi kode jurusan, terus ininya kita rubah jadi jurusan, ininya juga nama jurusan, terus misalkan nama jurusannya adalah teknik informatika, seperti ini. Lalu kita refresh. Nah, dia udah masuk ke sini. Tapi kita ingin menambahkan satu lagi ketentuan bahwa jurusan ini itu termasuk ke dalam fakultas mana gitu kan. Nah, berarti kita di sini membutuhkan data dari fakultas. Nah, untuk menambahkan datanya kita masuk ke jurusan controller ini dulu. Di dalam tambah di sini ada data yang di sini masukkan. Kita masukkan data fakultasnya dengan cara data fakultas, lalu diambil dari modelnya $dis fakultas model, lalu find all seperti ini, lalu save, dan dia datanya udah masuk. Untuk ditambah jurusan kita masukkan, kita blok dulu ininya, lalu alt shift bawah. Kemudian untuk inputnya kita akan rubah jadi select sini. Namanya adalah pilih jurusan, pilih fakultas. Seperti ini. ID-nya kita hapus saja. Oke, terus di dalamnya kita punya option, yang mana si option ini kita akan ngebuatnya di looping berdasarkan data yang ada di dalam fakultas yang sudah tersedia. Nah, karena ini pertamanya itu kita akan ngebuat tulisan pilih fakultas, berarti kita di sininya dia harus disable dan dia harus diselected pertama. Nah, di sininya masukkan untuk itunya adalah pilih fakultas, dan di sininya adalah fakultas. Nah, kemudian di ini kita baru melakukan looping dengan cara php for each. Masukkan $data fakultas, kita aliaskan sebagai $fakultas, terus kita tambahkan n nya, n for each, seperti ini. Lalu kita buat optionnya. Untuk value-nya kita akan menambahkan data kode fakultasnya ke dalam database. Berarti di sininya adalah fakultas. Terus dalamnya adalah kode underscore fakultas.
Kemudian yang dikirimkannya adalah yang dilihat oleh user atau oleh kita adalah nama fakultasnya, berarti fakultas seperti ini, nama underscore fakultas. Kita akan coba jalankan. Dia sudah masuk data fakultasnya, tapi tampilannya belum sesuai, berarti kita tinggal tambahkan di sininya kelas. Nama kelasnya adalah from control. Seperti ini, dia akan merubah seperti ini, berarti fakultasnya harus dipilih dulu nantinya seperti ini, lalu tambah. Dia juga sudah mengarahkan ke proses jurusan di sini, berarti kita tinggal tambahkan satu rules lagi ke proses tambah jurusan di sini. Nah, kode fakultasnya kita rubah jadi pilih fakultas, terus di sininya fakultas harus diisi seperti ini. Nah, jadi kalau kita cek, kita membuat name-nya di sini adalah pilih fakultas, makanya di sini juga pilih fakultas. Nah, kemudian kode fakultas ini diambil dari pilih fakultas seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan satu data. Kita misalkan tambahkan TIF di sini dengan namanya adalah teknik informatika, terus fakultasnya dia adalah fakultas teknik, masuknya kita tambah. Di sini masuk kode jurusannya adalah TIF, nama jurusannya adalah teknik informatika, dan kode fakultasnya adalah FT. Terus setelah ini masuk, kita akan coba langsung edit supaya cepat. Editnya masih kosong, berarti kita tinggal masukkan edit ini dari halaman tambah yang di sini. Kita Ctrl A lalu Ctrl C, terus masukkan ke halaman edit di sini. Kemudian dari sini kita ubah ininya adalah edit, terus di sininya adalah edit juga. Oke, terus kode jurusan ini udah betul, kita masukkan untuk ininya sama adalah old kode jurusan. Value nya kita ambil dari kita akan masukkan di sini value terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, terus value-nya itu diambil dari, kita cek lagi untuk di jurusan controllernya, untuk bagian edit di sini itu ada namanya jurusan. Berarti kita masukkan di sininya adalah $jurusan kode underscore jurusan. Seperti ini. Kita copy untuk bagian ininya. Copy, masukkan di sini. Jangan lupa tambahkan hidden di sini supaya nggak terlihat untuk kode yang lamanya. Terus untuk value-nya juga sama, kita masukkan nama untuk yang bagian nama. Nah, untuk yang di fakultas itu kita akan mengecek yang mana si dalam kode fakultasnya ini nanti sama enggak dengan yang ada di jurusan. Nah, logikanya berarti setelah dia di looping, dia akan ngecek apakah data di fakultas ini sudah ada. Kalau dia sudah ada, berarti tambahkan selected. Berarti dia gini, PHP seperti ini. If kita kan udah punya di sini jurusan, kode jurusan, berarti dia juga ada jurusan dengan nama dengan kode fakultas. Berarti kita cek di sininya adalah $fakultas. Terus ambil kode fakultasnya, apakah di sini sama dengan, atau kita balik deh biar lebih gampang. Di sininya jurusan, ambil kode jurusan, ambil dari tabel jurusan kode fakultasnya. Jika kode fakultas di dalam tabel jurusan itu sama dengan tabel fakultas, kode fakultas isinya, nah ketika dia sama,
seperti ini. Ketika dia sama, maka dia akan menambahkan di sini kode fakultasnya itu tambahkan satu atribut selected seperti ini dengan nama fakultas, dan yang dikirimkan adalah kode fakultasnya seperti ini. Jika ini tidak sama, maka tampilkan seluruh data fakultas. Kita akan coba refresh. Oke, kata dia data fakultasnya nggak ada. Kita akan cek lagi di jurusannya. Nah, di edit jurusan itu kita baru menambahkan jurusan saja. Berarti kita perlu menambahkan data fakultas, yang mana data fakultasnya itu diambil dari fakultas model, find all, ambil seluruh datanya. Kita coba refresh kembali. Nah, dia udah muncul, dia fakultas teknik yang diselect, terus yang ininya adalah nama yang apa, ini yang diselect, terus yang ini data dari seluruh data fakultas teknik gitu loh. Nah, seperti itu untuk nampilinnya. Makanya dia ada dua, karena di sini satu yang diselect, satu yang enggak. Oke, berarti di sini sudah masuk. Kita akan coba teknik informatika kita rubah ke dalam fakultas ekonomi misalkan. Tambah, dia error katanya duplicate entry TF for primary key. Nah, kita harus memperbaiki dulu di dalam jurusannya. Ternyata tadi kan kita menambahkan pilih fakultas untuk tambah nih. Nah, itu pun sama, berarti kita harus ngambil pilih fakultas ini, diambil dengan oke, kita akan coba kode fakultasnya di sini. Nah, kita rubah seperti ini. Lalu untuk kode fakultasnya kita rubah jadi pilih fakultas. Seperti ini. Alt kode jurusan itu harus sama dengan di sini kode jurusan. Nih, kita kode jurusan juga. Nah, tadi kenapa dia bilang errornya adalah duplicate untuk primary key yang bagian TF ini? Karena kita masih menjalankan proses tambah. Harusnya di sini prosesnya adalah edit seperti itu. Jadi bukan menambahkan data, tapi mengedit data bagian ini yang harus dirubah. Tadi menjalankan fungsi yang ada di sini. Makanya dia bilang data untuk TIF tuh nggak boleh ada persamaan data, karena primary key itu harus unik gitu kan. Nah, berarti kita akan coba back. Nah, dari sini kita akan rubah coba fakultas teknik ini, teknik informatika, kita masukkan terlebih dahulu ke fakultas ekonomi. Nah, satu bagian lagi ini harus kita rubah. Berarti di bagian bawah ini kita ganti edit seperti itu. Terus refresh. Nah, dia jadi edit. Kita tinggal tekan edit nantinya. Fakultasnya kita rubah dulu ke ekonomi, kemudian kita tekan edit. Nah, di fakultasnya dia rubah lagi ke fakultas FE sekarang. Yang tadinya sebelumnya FT, kita rubah lagi ke fakultas teknik kembali. Oke, kita edit lagi. Dia balik lagi ke FT. Kita akan coba jalankan satu fungsi lagi untuk CRUD di bagian jurusan, yaitu delete jurusan. Kita untuk fungsi delete-nya seperti ini, jurusan model, kode jurusan yang diambil, lalu balikan kepada jurusan. Berarti kita tinggal tambahkan dulu coba satu data. Tambah, kita masukkan misalkan apa ya, kita mau masukkan apa, misalkan PG ini nggak ada ya, akuntansi deh. Terus misalkan di sininya adalah AKTN misalkan. Seperti itu untuk ada jurusannya. Lalu nama jurusannya misalkan akuntansi, fakultasnya dia masuk ke fakultas ekonomi misalkan. Tambah, dia masuk, kita akan coba delete untuk melihat fungsinya udah jalan atau belum. Ternyata fungsinya udah jalan, berarti untuk CRUD di bagian jurusan sudah selesai.
Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa terus belajar. Dari saya, salam literasi, jangan lupa.